Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalila Suryadi dengan NIM 0910322042 dari kelas E semester 4 Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan kembali tugas politik dan hukum Indonesia terkait materi pertemuan pertama dan kedua. Yang pertama, politik hukum. Serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar, dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum, dan politik penerapan, serta penegakan hukum menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun serta untuk mencapai tujuan negara. Selanjutnya, paradigma di bidang politik hukum. Pancasila sebagai paradigma politik hukum artinya bagaimana peran dan fungsi Pancasila sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan politik bangsa kita. Adapun unsur yang terkandung dalam politik hukum ada 4 poin, yaitu yang pertama, adanya produk hukum yang ditentukan, adanya ketentuan atau asas tertentu, adanya pihak atau organisasi yang berwenang, dan untuk mencapai tujuan negara. Selanjutnya, politik hukum apabila dipandang dari teori hukum murni mempunyai makna bahwa hukum merupakan disiplin ilmu yang membahas perbuatan aparat yang berwenang dalam memilih alternatif yang sudah tersedia untuk memproduksi produk hukum atau karya hukum guna mewujudkan tujuan negara. Selanjutnya, hukum yang dibuat melalui tahapan yuridis dan politis yang membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga output dari produk hukum perundang-undangan mempunyai kualitas dan didukung oleh sikap dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, di mana bahwa politik hukum dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal negara Republik Indonesia. Selanjutnya, peran dan fungsi politik hukum. Yang pertama, peran dan fungsi hukum sangat dipengaruhi dan acap kali diintervensi oleh kekuatan politik. Yang kedua, adanya konstelasi bahwa otonomi hukum di Indonesia cenderung selalu lemah, terutama jika ia berhadapan dengan subsistem politik. Dan terakhir, produk-produk hukum di Indonesia merupakan produk politik. Dan yang terakhir, penyebab fungsi hukum cenderung melemah. Struktur hukum dapat berkembang dalam segala konfigurasi politik yang ditandai dengan keberhasilan pembuatan peraturan perundang-undangan berbagai bidang hukum, tetapi pelaksanaan fungsi atau penegakan fungsi hukum cenderung semakin melemah. Dan ketidaksinkronan pertumbuhan antara fungsi dan struktur hukum itu disebabkan oleh terjadinya gangguan oleh tindakan-tindakan politik terhadap upaya penegakan fungsi hukum. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.